Setelah memahami fondasi paradigma makroekonomi Islam, kini kita akan membahas secara spesifik bagaimana prinsip-prinsip tersebut membentuk model permintaan agregat Islam YAD. Permintaan agregat dalam Islam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi murni, tetapi juga oleh dimensi etika dan sosial yang kuat, yang bertujuan untuk mencapai falah dan adil. Dalam ekonomi konvensional, permintaan agregat E terdiri dari konsumsi C, investasi, pengeluaran pemerintah G, dan ekspor bersih NX. Model YAD mengadopsi komponen-komponen ini, namun dengan interpretasi dan batasan syariah yang signifikan. Pertama, konsumsi C dalam perspektif Islam. Konsumsi dalam Islam didasarkan pada prinsip moderasi, menghindari israf, pemborosan, dan taraf kemewahan yang berlebihan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis mendorong qanaah, merasa cukup, dan melarang konsumsi yang merusak diri atau lingkungan. Konsumsi harus taid, halal, dan baik. Ini berarti struktur konsumsi masyarakat Islam akan berbeda, dengan alokasi yang lebih besar untuk kebutuhan dasar dan barang-barang produktif, serta lebih sedikit untuk barang-barang mewah yang tidak perlu atau haram. Perilaku konsumsi yang etis ini secara agregat akan menciptakan permintaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, mengurangi volatilitas yang disebabkan oleh konsumsi spekulatif atau berlebihan. Kedua, investasi berbasis bagi hasil PLS. Investasi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam, investasi harus diarahkan ke sektor real yang produktif dan halal, bukan spekulatif. Konsep bunga riba dilarang, sehingga investasi didorong melalui mekanisme bagi hasil risiko dan keuntungan profit loss sharing atau PLS. Dua bentuk utama PLS adalah mudharabah. Satu pihak menyediakan modal syahibul mal, pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kelalaian mudharib. Ini mendorong mudharib untuk bekerja keras dan syahibul mal untuk selektif dalam memilih proyek. Musyarakah, semua pihak menyumbangkan modal dan keahlian, serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal atau kesepakatan. Ini mendorong kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Model PLS memastikan bahwa investasi terkait langsung dengan aktivitas ekonomi real, bukan hanya pergerakan uang. Risiko dibagi secara adil, yang menciptakan shock absorber alami terhadap krisis finansial. Ketika ekonomi melambat, kerugian dibagi, mengurangi tekanan pada satu pihak dan mencegah efek domino krisis utang. Ini berbeda dengan sistem bunga yang membebankan risiko sepenuhnya pada peminjam, yang dapat memperparah resesi. Ketiga, pengeluaran pemerintah G yang berorientasi maslahah. Pengeluaran pemerintah dalam ekonomi makro Islam diarahkan untuk mencapai maslahah kebaikan umum dan menegakkan adil. Prioritas diberikan pada pemenuhan daruriat kebutuhan primer masyarakat, pembangunan infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pengeluaran ini harus transparan dan akuntabel, serta bebas dari israf dan zulm. Uniknya, dalam MIAD, zakat dan wakaf berperan sebagai variabel endogen yang signifikan dalam pengeluaran pemerintah atau sektor sosial. Zakat, sebagai kewajiban, mengalirkan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, secara otomatis meningkatkan daya beli kelompok miskin dan menengah ke bawah. Ini berfungsi sebagai automatic stabilizer yang menopang permintaan agregat saat terjadi perlambatan ekonomi. Wakaf, sebagai endaumen abadi, menyediakan pendanaan berkelanjutan untuk layanan publik dan proyek sosial, mengurangi beban anggaran pemerintah dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Keempat, ekspor bersih NX dan etika. Perdagangan internasional dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Larangan gharar, maisir, dan zulm juga berlaku dalam konteks global. Ini mendorong praktik perdagangan yang adil, menghindari eksploitasi negara berkembang, dan mempromosikan produk-produk thayyib. Kebijakan perdagangan harus mendukung maslahah umat secara global. Secara keseluruhan, model permintaan agregat Islam YAD menunjukkan bahwa permintaan agregat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi juga oleh kerangka etika dan moral yang kuat, konsumsi yang moderat, investasi berbasis bagi hasil, pengeluaran pemerintah yang berorientasi maslahah, serta peran zakat dan wakaf sebagai automatic stabilizer, menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan. Ini adalah model yang dirancang untuk meminimalkan ketimpangan, mengurangi volatilitas,
dan mencapai kesejahteraan holistik bagi masyarakat. Di skrip berikutnya, kita akan membahas sisi lain dari persamaan makroekonomi, penawaran agregat Islam IAS dan etika produksi, serta bagaimana cost of effects diintegrasikan ke dalam fungsi produksi.